kita fokus ke riset Anda ya, soal personal branding sama berbagai akademi kreator itu. Siap. Tujuannya jelas nih, gimana sih caranya bangun personal brand yang nendang gitu. Apalagi kalau Anda merasa punya keterampilan yang belum dikenal orang. Iya. Dan juga kita coba lihat mana akademi kayak The Real World, Aspires, atau Awesome Creator Academy yang paling pas buat Anda. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Personal branding itu intinya kan cara Anda sengaja nunjukin apa yang bikin Anda unik dan bernilai. Betul. Secara strategis ya. Iya, mirip konsep brand new-nya Tom Peters itu kan. Jadi ini bukan sekedar jualan diri aja gitu. Bukan sekedar itu, tapi lebih ke memastikan cerita tentang Anda itu akurat dan bikin orang lain tertarik. Nah, Dan ini penting banget loh, terutama buat yang tadi dibilang keterampilan yang tidak diketahui. Kenapa coba? kenapa tuh? Pertama, jelas banget soal visibilitas. Biar Anda dikenal karena keahlian spesifik itu, bukan cuma kualifikasi umum atau jabatan gitu. Oke, jadi lebih spesifik ya? Iya. Kedua, ini soal kepercayaan. Ada data menarik nih. Orang ternyata jauh lebih percaya sama individu, 92%. Wah, serius? Dibanding apa tuh? Dibanding sama bisnis atau institusi, yang cuma 44%. Jauh kan? Jauh banget. Kepercayaan ini penting banget, apalagi kalau skill Anda belum umum dikenal orang. Ketiga, ya jelas, ini buka peluang. Peluang kayak gimana? Klien. Bisa klien baru, proyek keren, bahkan investor mungkin tertarik. Oke. Tapi nih, seringkali yang susah itu bukan cuma ngejual skillnya, ya kan? Benar, tapi justru nemuin dulu. Skill uniknya itu apa sih sebenarnya? Kalau Anda sendiri aja belum yakin gimana mau bikin branding yang otentik. Nah, itu dia masalahnya. Nggak bisa otentik kalau dasarnya goyah. Jadi langkah pertamanya krusial banget ya. Kenali diri. Mesti tanya, apa sih nilai utama Anda? Apa yang bikin Anda beda dari yang lain? Semacam refleksi mendalam gitu ya? Iya, tapi kadang susah nggak sih refleksi sendiri? Bisa jadi. Makanya kalau refleksi diri dirasa agak mentok, ada cara lain yang lebih objektif. Apa tuh? Coba ikut tes bakat bawaan. Aptitude assessment gitu. Oh, tes bakat. Bukan tes kepribadian biasa. Beda. Ini dirancang buat ngungkap potensi alami Anda, yang mungkin selama ini Anda nggak sadar punya. Menarik. Jadi ini bukan soal apa yang Anda pikir Anda kuasai. Tepat. Tapi lebih ke apa bakat alami Anda sebenarnya. Hasilnya bisa jadi fondasi brand yang kokoh banget. Oke, masuk akal. Jadi, katakanlah potensi uniknya udah ketemu nih. Terus gimana? Nah, baru kita mikirin cara nyajiinnya. Bikin satu cerita yang nyambung, yang koheren gitu. Fokusnya berarti lebih ke siapa Andanya ya? Bukan cuma daftar kerjaan gitu? Iya banget. Lebih ke esensi Anda. Dan di zaman sekarang, ya mau nggak mau, kehadiran online itu wajib. Harus ya. Optimalin profil, aktif di medsos yang pas buat Anda, bikin konten yang beneran nunjukin rasa khas dari keahlian Anda itu. Jadi nggak asal posting ya, tapi berkualitas dan tepat sasaran. Betul. Nah, di sini kadang muncul dilema nih. Dilema apa lagi? Antara keaslian sama panggung. Authenticity versus performance. Anda kan pengen tampil apa adanya ya? Pasti dong. Tapi di sisi lain, personal branding itu kan juga strategi. Ada unsur tampilnya. Iya juga sih. Terus gimana dong? Kuncinya itu gimana caranya Anda bisa dikenal orang, dapat mind share, tapi sekaligus dipercaya dan disukai, dapat heart share. Mind share dan heart share, oke. Jadi ya pinter-pinter milih aja seberapa banyak diri asli atau skill unik itu yang mau ditunjukin dan gimana cara ngebungkusnya biar orang paham, menghargai, tapi nggak ngerasa Anda lagi acting. Wah, ini butuh seni tersendiri ya. Ya, koneksi yang tulus itu jauh lebih awet daripada cuma viral sesaat kan? Setuju banget. Oke, jadi ada seninya ya antara jujur sama strategis. Nah, kalau udah punya gambaran brandnya, terus mau ngembangin skill atau strategi lebih lanjut nih, gimana? Nah, disinilah mungkin peran akademi kreator yang Anda riset itu masuk. Ada 3 kan ya? Ya, The Real World, TRW, Aspires Creator Academy, sama Awesome Creator Academy, ACA. Coba kita bedah deh satu-satu. Apa tawaran spesifik mereka? Oke, masing-masing punya pendekatan yang agak beda nih. Coba dari TRW dulu. TRW, terutama kampus Content Creation plus AI-nya, itu fokusnya kelihatan banget ke arah monetisasi cepat. Oh ya,
Gimana caranya? Mereka banyak pakai AI buat bantu bikin konten, misalnya riset topik atau otomatisasi distribusi. Komunitasnya juga katanya besar. Biayanya gimana? Sekitar $79 per bulan. Tapi perlu dicatat juga, ada beberapa kritik soal kedalaman materi di beberapa aspek sama gaya promosinya yang kadang dianggap ya agak kontroversial. Jadi plus minus ya. Monetisasi cepat menarik, tapi ada catatannya. Iya, bisa jadi pedang bermata dua. Menarik sih, tapi mungkin bisa bikin Anda buru-buru dan ngorbanin keaslian brand yang tadi kita bahas. Oke, lanjut ke Aspires. Nah, Aspires Creator Academy ini unik karena dia gratis. Gratis, wah. Cocok buat siapa tuh? Cocok banget buat pemula yang modalnya terbatas tapi pengen belajar dasar-dasar jadi influencer, cara kerjasama dengan brand. Tapi karena gratis, mungkin materinya nggak sedalam yang bayar ya? Kemungkinan besar gitu. Tapi sebagai titik awal buat coba-coba, ini pilihan bagus sih. Sip. Terakhir, Awesome Creator Academy atau ACR. Awesome Creator Academy atau ACA, ini punya Roberto Blake. Kelihatannya ini yang paling komprehensif kalau Anda beneran serius mau jadi kreator penuh waktu. Fokusnya di mana, ACR? Fokusnya kuat di strategi bisnis jangka panjang, cara monetisasi yang berkelanjutan, dan ada mentorship yang intensif katanya. Harganya? Ini tahunan mulai dari $299. Mereka kelihatannya kuat banget buat bantu Anda nggak cuma ngasah skill, tapi juga beneran ngejualnya sebagai bisnis. Oke, jadi kesimpulannya nih, pilihannya balik lagi kebutuhan spesifik Anda saat ini ya? Persis. Kalau mau coba-coba gratisan dulu, ada Aspires. Kalau tertarik banget sama AI, komunitas gede, dan pengen cepat dapat duit, mungkin bisa lirik TRW. Tapi hati-hati juga. Iya, dengan catatan tadi ya. Tapi kalau Anda mau investasi serius buat karir kreator jangka panjang, butuh bimbingan bisnis mendalam, ACA kelihatannya pilihan yang solid. Tepat. Kuncinya itu bukan cuma cari platform yang ngajarin skill teknis kayak edit video atau pakai AI gitu. Tapi juga yang ngajarin cara mengemas dan menjual skill itu lewat personal branding yang kuat dan strategi bisnis yang jelas. Jangan lupa juga lihat kualitas komunitas sama akses ke mentornya. Itu penting banget ya buat jangka panjang. Krusial malah, seringkali itu jadi pembeda besar buat bisa beneran tumbuh dan ngubah skill tak dikenal itu jadi sesuatu yang bernilai nyata. Sip, oke. Deep dive kita soal personal branding dan akademi kreator dari riset Anda udah cukup komprehensif banget nih rasanya. Semoga bermanfaat ya buat pendengar. Iya, mulai dari pentingnya nemuin keunikan diri, sampai perbandingan plus minus tiap akademi tadi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kalau nanti Anda udah berhasil nih, udah nemu dan bangun personal brand yang keren buat skill yang tadinya tersembunyi itu, Oke. gimana caranya Anda nanti bakal ngejaga brand itu biar tetap relevan dan bisa adaptasi di tengah gempuran tren sama teknologi baru yang cepat banget berubahnya? Wah, ya juga ya. Tapi tanpa kehilangan inti otentik yang udah susah payah Anda temukan tadi. Itu tantangan berkelanjutan ya. Nggak berhenti setelah brandnya jadi. Betul, sesuatu yang layak dipikirkan lebih jauh.